Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Raman budaya. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT Kajian Pendidikan PKN 2. Nah, yaitu dengan materi proses perumusan Pancasila. Dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Dengan saya sendiri pemateri Muhammad Ikib NPM 3062056286. Materi pembahasan pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila, dan yang kedua nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Materi pertama tadi yaitu nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Ada dua pembahasan, yaitu latar belakang perumusan Pancasila dan Pancasila sendiri. Di sini ada gambar tentang gambar perumusan Pancasila dan gambar burung Garuda. Pancasila. Nah, apa itu Pancasila? Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Berdasarkan asal kata dari Pancasila terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu panca dan kedua sila. Panca yang artinya 5, sila yaitu dasar. Jadi Pancasila ini kita gabungkan menjadi satu, yaitu menjadi 5 dasar. Nah, menjadi suatu 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah dasar yang arti dari Pancasila. Nah, kemudian 5 dasar Pancasila. Nah, dalam proses perumusan Pancasila ini ada 5 yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara kita, yaitu yang disebut dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini ada 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 dasar ini yang disebut dengan Pancasila. Nah, yang sangat bermakna bagi kita orang Indonesia. Kemudian di sini latar belakang perumusan Pancasila. Bermulai dari diskusi panjang, melalui diskusi panjang lah perumusan Pancasila ini hingga Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, yang dilakukan dengan sidang BPOPKE. Sidang BPOPKE melalui itu suatu ibarat organisasi atau bisa kita sebut juga pimpinan. Bukan pimpinan lah. BPOPKE itu berupa nama sidangnya. Suatu komunitas, yaitu BPOPKE ini buatan Jepang. Campur tangan dengan Jepang. Nah, Jepang masuk campur tangan dengan sidang BPOPKE. Nah, diskusi ini yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. 3 orang inilah yang mengemukakan pendapat pada sidang BPOPKE
sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, kemudian Piagam Jakarta. Dalam proses sidang BPUPKI ini ada namanya Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta merupakan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ada yang berbunyi. Nah, berbunyi yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang namanya ini Piagam Jakarta yaitu yang dirumuskan oleh Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari beberapa orang seperti Kiai Agus Salim, nah dan lain-lainnya. Maka di sini dalam Piagam Jakarta ada dasar pertama menjadi kebimbangan bagi yang lain. Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa jadi diubah? Menurut saya ini atau menurutnya lain, bisa kita berpendapat berbeda. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak mesti kan orang Indonesia ini orang Islam semua. Nah, karena Indonesia ini beragam agamanya. Ada bermacam-macam agama, ada bermacam suku. Nah, jadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu umum bagi semua agama dan pemeluknya. Nah, kemudian dalam sidang ini melakukan tahap-tahap yang sangat banyak. Proses tahap yang banyak. Kemudian sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, sidang pertama yaitu Muhammad Yamin mengemukakan pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, 5 dasar yang dikemukakan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Kemudian Profesor Soepomo 30 Mei mengemukakan persatuan, kesatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir keadilan sosial. Itu yang dikemukakan oleh Profesor Soepomo pada tanggal 30 Mei. Kemudian yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yaitu pada 1 Juni ada 5 juga. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, ya yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu pada sidang ini pada 22 Juni diadakannya sidang Piagam Jakarta. Lalu yang ada di sini
yang dikemukakan oleh 3 orang ini lalu dijadikan di dalam Piagam Jakarta. Nah, seperti ketuhanan dalam memeluk agama Islam, syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai 5 dasar. Nah, kemudian lalu diubah tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadilah pada 1 Juni itu sebagai dasar hari lahir Pancasila. Dasar Pancasila dikemukakan. Kemudian di sini ada 2 pembahasan materi kedua, yaitu ada 2 pembahasan. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila ini ada 2 pembahasan tadi. Yang pertama, Pancasila bagi kehidupan. Kedua, Pancasila, lahirnya Pancasila. Nah, lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Seperti apa sejarah lahirnya Pancasila? Lahir Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, di sini ada yang dasar negara yang dimaksud dengan Pancasila, dengan lambang negara kita burung Garuda. Di sini ada ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Di sini ada, di burung Garuda ini ada bermacam-macam lambangnya. Sebagai kan ada lagunya, 1 bintang 2 rantai. Nah, pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, ini sangat bermakna. 5 ini seperti ketuhanan yang Maha Esa. Kan ada gambarnya bintang di situ. Kemanusiaan yang adil beradab, ada rantai. Nah, Persatuan Indonesia ada pohon beringin. Di sini maknanya sangat berperan bagi kehidupan kita. Nah, kemudian saya akan lanjut. Pancasila bagi kehidupan. Nah, Pancasila ini ada sangat penting bagi kehidupan kita. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Kita dalam suatu kampung atau daerah pasti ada perbedaan keyakinan. Kita sebagai orang Islam merayakan ini bulan Maulid. Merayakan Maulid Nabi satu kampung. Sebagai orang Islam merayakan. Kita orang non muslim pasti kita undang sebagai bentuk silaturahmi. Pasti dia datang. Nah, tidak membedakan. Nah, misalnya seperti di gambar ini. Ada gambar orang bermusyawarah, anak-anak musyawarah, ada kebersihan. Nah, ini seperti apa yang dijelaskan dalam sila yang ada di Pancasila. Nah, di sini ada gambar berdiskusi. Seperti sila keempat, nah berdiskusi. Nah, di sini gotong royong. Nah, ini seperti apa yang dijelaskan Pancasila. Sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kesimpulan. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai persatuan. Sebagai persatuan, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah,
Ini yang dimaksud dengan kesimpulan Pancasila tadi.